kalau kita ini belum mandiri, guru wafat, maka sebaiknya punya mursyid yang masih hidup, yang dapat ijazah dari mursyid itu atau dari mursyid yang lain. Jangan yang nggak dapat ijazah, nggak nyambung nanti, nggak nyambung ke Nabi Muhammad, nanti nyambungnya ke iblis. Ya, yang boleh ngajar zikir adalah syaikhun ma'zunun inda syaikhihi, guru yang diizinkan, diijazahkan gurunya. Kalau nggak dapat ijazah, sedapat ijazah aja yang diajarin, jangan lebih. Nggak pernah diangkat mursyid, jangan ngaku mursyid. Mursyid itu nggak mesti tua loh ya. Itu masalah otoritas satu thariqah. Ada di thariqah tertentu yang dapat ijazah umur 90, di thariqah yang lain umur 19 sudah diijazahin. Saya ketemu kemarin waktu ke Sumatera, ada guru saya, dia sudah memimpin suluk dua thariqah, Naqsyabandiyah dan Samaniyah Qadiriyah. Itu dia mimpin dari umur 20, sekarang umurnya udah 70 sekian. Berapa tahun tuh? Ya, jadi nggak mesti tua fisik. Mana ada kaedahnya tua fisik? Nggak ada. Kita kan bayangin Syekh Mursyid pakai tongkat, harus pakai sorban, ya salah. Mursyid itu mau pakai apa aja dia mursyid. Mau dia pakai kaos, dia mursyid. Orang nggak akan bisa luput karena ada mutiara di kolbunya. Sekali dia berbicara, keharuman rohaninya tercium oleh orang yang mencari rohani. Nggak bisa dibohongin. Rumah makan, masak udah ditutup, kecium baunya, ya, kecium baunya, sama kira-kira, ya. Jadi saran saya kalau belum disiplin untuk zikir yang diajarkan guru, maka bermursyidkanlah kepada yang hidup dan dapat izin dari gurunya, gitu ya. Kalau enggak, nanti nggak nambah-nambah, makomnya segitu-gitu aja. Karena zikir itu nggak ada batas. Zikir itu di atas makom ada makom, di atas makom ada makom. Zikir la ilaha illallah ada ribuan tekniknya. Yang diajarin kan baru satu, baru dari pusar ke bono-bono, itu mah satu, belum banyak itu, banyak tekniknya. Ya, saya ngamalin sudah hampir 100-an lebih teknik itu, baik yang langsung diajarkan beliau-beliau ataupun yang secara rohani. Adalah berapa ratus teknik la ilaha illallah doang. Mau ditarik kemana aja nikmat zikir la ilaha illallah itu, nikmat sekali, ya. Jadi jangan mengkultuskan seorang guru. Di atas guru ada guru, di atas wali ada wali, di atas nabi ada nabi, di atas rasul ada rasul. Puncaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thariqah itu yang hebat bukan namanya, tapi mursyidnya. Ya, oh thariqah A lebih bagus, enggak. Yang bagus tuh mursyidnya. Karena banyak juga yang thariqahnya sama, nggak berkualitas orangnya. Ya, sama kayak tadi, sama-sama karedo. Ya, tapi beda orang, beda yang masak, beda hasilnya. Jadi bukan karedonya yang salah kalau dia nggak enak,
Tapi yang salah sih gurunya. Yang masak udah bagus, itunya udah enak, lidah lagi masalah, pikiran lagi banyak, bisa enak gak? Enggak ya? Mau makan karedok ingat AA yang lama. Baik, terjawab ya? Terjawab? Oke, pertanyaan terakhir. Ya, apa ada lagi? Ini kita di belakang ada juga. Ada tuh di belakang. Bukan di belakang antum. Ada hantu. Ya, sila mau dikasih ke belakang. Masih ada di belakang tadi. Terakhir ya dari ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu. Saya termasuk yang selalu menyimak dulu. Dan tanpa usah. Torikot YouTube ya. Tapi sekarang jangan ya langsung. Alhamdulillah. Jadi saya mau apakah seseorang bisa melakukan umur tanpa tahu nama-namanya? Saya tahu dari YouTube dan kemudian bisa. Dan apakah yang boleh mengenal nama ruhnya itu hanya orang-orang seperti saya atau siapa saja boleh tahu? Baik. Bisa kalau bisa saya mau. Ini dosisnya udah dosis 1000 ini. Oke. Ilmu tentang nama ruh ada pada bab keempat. Berarti ada bab 3, ada bab 2, ada bab 1. Bab 1 ini awal. Bab pertama namanya Ma'rifatul Asma. Mengenal nama-nama Allah. Makanya talqin zikir pasti nyebut nama Allah. Orang begini masih bisa kenal Allah tanpa nama ruh. Ya, jadi 1, 2, 3 dapat diperoleh tanpa nama ruh. Tapi yang keempat itu ma'rifatuz zat, hanya dapat diperoleh oleh ahlur ruh, orang yang punya nama ruh, jika dia ikut suluknya ruh. Dan itu baru saja dibuka ilmunya, ya, masih panjang jalannya ini, masih panjang. Sekarang yang ada thariqat itu 3 yang pertama, yang 4 belum. Belajar ma'rifatul asma itu nomor 2, bab kedua, nomor pertama. Bab kedua ma'rifatul af'al, mengenal perbuatan-perbuatan Allah, cara kerja Allah. Dan yang ketiga ma'rifatus sifat, mengenal sifat. Sampai nomor 3 itu tidak perlu mengenal, tidak wajib mengenal nama ruh, bisa semua. Ya, nanti Allah kasih sendiri, mungkin potongan depan namanya Allah yang kasih tahu, atau dia mimpi ketemu Rasul kasih nama dia. Saya ketemu beberapa mursyid yang dia sampai dikasih nama oleh Rasulullah, tapi biasanya cuma depannya aja. Nama itu ada rangkaian-rangkaian namanya, karena nama itu diambil dari karakter Nur Muhammad yang memancar dari Ahmad. Warna, ini cahaya ada warnanya nggak? Kita bilang ini cahaya terang,
Perih di mata atau teduh? Cahaya ini perih, benar. Maka kita sebut cahaya ini perih, cahaya ini tajam. Itu nama dia, nama cahayanya. Tapi menerangkan nggak? Menerangkan nggak? Oh, cahaya ini walaupun tajam, dia menerangi ruangan. Itu nama berikutnya. Maka satu cahaya bisa banyak nama. Nah, Ahlul Ruh itu ngasih nama cahaya itu. Nama itu sebenarnya sudah ada sebelum kita lahir. Sebelum kita ke alam ini, kita sudah ada belum? Sudah. Jika hidup di sini nggak pakai nomor KK dan KTP, bisa kemana-mana nggak? Ruh kalau nggak punya nama nggak bisa masuk ke badan kita. Emang Allah menserabut-serabut doang ngambil ruh, gitu nggak bisa. Ada daftar nama yang antri untuk ditiupkan. Ada namanya dia. Dan yang punya pengetahuan mengenai nama ruh bukan saya, Bu. Saya cuma penjelas metodologi keilmuannya. Mungkin ada santri yang nggak sabar, terus keceplosan ngomong, Buya Ustadz nih muter-muter aja. Buka aja sih, seenak perut lu aja. Nggak bisa begitu. Ilmu ini ada tahapan-tahapannya. Jangankan ilmu ruh, ilmu talqin aja belum saya bagi-bagi semua kok. Apalagi ilmu, ya jangan suka-suka kita komentar, ya. Ini zaman orang komentar suka-suka. Antum komentar, hati-hati. Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, bisa jadi satu kalimat tidak terasa keluar, tidak terasa diketik, tapi membuat yahwi ila jahannama sab'ina kharifa. Itu membuat dia terjatuh ke dalam jurang-jurang jahanam. 70 kharif. Saya nggak tahu terjemahan yang pas tuh kharif itu. Selama-lamanya orang udah mati dari kemarin, dia belum nyampe-nyampe juga. Ada munafik mau dilempar oleh Allah di masa Rasulullah. Itu dia sampai sekarang belum nyampe itu ke bawah. Karena kalimah itu sok dalamnya itu sab'in kharifan, 70 kharif. Dalam kayak palung Mariana kalau di laut tuh. Dalamnya bukan main. Hati-hati komentar. Ya, saya nggak pernah biasanya menghiraukan orang berkomentar, tapi kalau dikomentar tentang nama ruh, ini agak sedikit kita tandain, ya, hati-hati, ya, hati-hati gitu aja. Nabi Musa ingkar dikit aja diputus sama Nabi Khidir. Padahal itu sudah buat kontrak itu. Kita bukan nabi, main ingkar aja. Siap-siap diputus dari ilmu ruh. Ilmu ruh itu ilmu paling mahal. Paling mahal itu. Sabar-sabar gue. Ya, sabar-sabar. Nanti kalau ada komunikasi dengan teman-teman riba, daftar aja nama ruh. Kalau beruntung kita ketemu ahli yang ngasih nama ruh, kita mintain namanya. Ya, ada nama ruh, tenang aja, ya. Tapi itu kelas 4 itu. Sekarang belajar zikir thariqat yang ada aja dulu, ya. Amalin aja yang ada. Aduh, pertanyaannya udah berat nih, padahal kita ngaji baru berapa bulan nih. Sekali sebulan lagi ya. Pertanyaannya soal hati. Ya, udah cukup.
Saya kira gimana? Cukup ya? Baik. Baik, kami masih ada acara lagi. Mohon maaf tidak bisa sampai maghrib di sini. Dan seperti biasa, salamannya dengan hati aja ya, bil qulub. Gak usah juga dokumentasi lah, gak usah lah. Cukup di hati aja ya. Semoga tidak mengurangi kehikmatan kita bergaul bersama, bermujalasah, duduk bersama. Bapak Ibu yang bukan Allah, terutama sahibul bait ya, Dr. Cepi dan tim, semoga antum yang buat kegiatan ini diberkahi oleh Allah. Semoga dijaga selalu oleh Allah ya, dan beliau yang mendirikan ini Allah berikan kenyamanan, kebahagiaan, cahaya di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang hadir, jangan berhenti. Ruh itu tidak pernah puas mempelajari nama Allah, sifat Allah, hafal Allah, dan rahasia-rahasia Allah. Selamat penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.